Halo Kang, ketemu lagi kita dengan ThinkPad bekas. Kali ini ThinkPad P52, penerus dari ThinkPad P50 yang saya suka banget. Yang hari-harian saya menggunakan ini untuk gaming atau editing video atau kerja-kerja agak berat ya. Apa bedanya? Secara dimensi dan ukuran nggak ada bedanya sih. Dia masih beratnya masih 4 kilo sih? Iya 2 maksudnya jadi 4 kilo ya Kang. Masih 2,5 kiloan beratnya, dengan tebal-tebal juga masih 2,5 inci dan panjangnya juga masih 37 cm, lebarnya juga masih sekitar 25 sentian ya. Yang berbeda adalah portnya. Upgrade pertama adalah portnya ya. Jadi portnya dia sudah ada Thunderbolt, 2 Thunderbolt. Di P50 itu hanya ada 1 Thunderbolt. Di sini akan bisa mendapatkan 2 Thunderbolt yang bisa akan menggunakan eGPU juga ya, tapi saya belum coba sih, belum tertarik juga untuk mencoba itu. Ini ada LAN, ada HDMI, 2 Thunderbolt, dan ini chargeran kotak 170 watt seperti biasa. Sayangnya chargeran itu sekarang sedang rusak dan saya sedang klaim garansinya, tapi belum balik juga, jadi belum saya terima. Kabar baiknya, chargeran itu bisa kita pakai dengan chargeran P50 yang 135 watt. Jadi saya masih bisa menggunakan laptop ini ya. Secara performa rasanya sih ya memang mungkin tidak keluar semua, tapi untuk kebutuhan saya sudah cukup. Di sebelah sini portnya ada yang berbeda. Sudah tidak lagi slot express card ya Kang. SD card masih ada, USB juga masih ada, dan smart card reader opsional juga masih ada ya. Tapi sayangnya slot SD card ini nggak berfungsi nih, jadi rusak kalau menurut saya. Jadi saya sudah otak-atik dan tidak ketemu. Ya saya anggap saja rusak gitu ya. Itu sayang banget, padahal saya butuh ya. Ini kan kamera ini kan butuh ya untuk langsung dimasukkan ke sini, karena biasanya SD card seri P ini cepat ya kecepatannya ya. Ini audio combo dan ada USB lagi, ada DisplayPort. Jadi USB itu sudah tidak lagi di belakang, diganti semua di kanan dan di kiri ya. Dan ini exhaust, di belakang ada exhaust juga, jadi 4 exhaust dengan 2 kipas. Itu upgrade pertama. Jadi 2 Thunderbolt, Akang sudah bisa mendapatkan 2 Thunderbolt. Upgrade berikutnya tentu ada di CPU dan juga GPU. Jadi generasi ini P52 sudah menggunakan Intel generasi ke-8 semua atau Xeon. Jadi ada i7 8750H seperti ThinkPad X1 Extreme yang saya coba kemarin. Ada i7 8850H seperti ini yang beda di clock speednya. Ada i9 8950HK, itu yang paling cepat. Ada Xeon yang kalau bisa kita bilang itu lebih stabil lah ya. Kalau untuk kecepat saya rasa masih lebih cepat i9-nya saja. Dan untuk slot SSD bisa dibilang bukan upgrade juga, tapi kalau dari sisi keamanan dia fingerprint ada, dan juga ada sekarang untuk infrared ya Kang, atau think shutter. Jadi saya dapat ini infrared, jadi saya mendapatkan 2 keamanan biometrik tambahan gitu. Jadi ada fingerprint dan ada infrared ya. Kalau fingerprint kan di P50 sudah ada, tapi untuk infrared dia belum ada. Nah sekarang ini sudah ada. Layarnya juga sebenarnya mengalami peningkatan ya Kang. Jadi ini bisa kita buka dengan 1 tangan seperti biasa. Masih bagus banget. Dan yang menjadi beda adalah untuk varian terendahnya P50 itu varian terendahnya sRGB-nya masih 45% ya. Itu kan sayang banget gitu ya, jauh ya. Kalau ini gamutnya itu sudah 72% atau sRGB-nya mungkin 90 sampai 100%. Jadi warnanya ini dia kan matte ya Kang. Tipenya ini matte anti glare, bukan glossy. Warnanya ini sudah cakupannya menurut saya sudah 190 atau 100%. Kalau saya cek panelnya dari Innoluck yang sudah 100% sRGB-nya ya. Ini peningkatan berikutnya. Yang tidak meningkat bahkan menurun drastis adalah keyboardnya ini Kang. Jadi kalau ngomongin keyboard, ThinkPad itu selalu unggul kan? Benar nggak? Benar dan nggak juga. Jadi keyboardnya ini kalau kita perhatikan dia memang masih backlit ya, masih nyala seperti biasa 2 tingkatan. Caps lock-nya juga masih ada LED-nya, mute speaker juga masih ada LED-nya, semua masih ada LED-nya seperti biasa.
Yang berbeda adalah rasa, dan ini lebih sempit gitu sebenarnya. Jadi dia lebih menyempit dan rasanya ini sangat beda sekali dengan X1 Extreme. Sekalipun saya berani bilang X1 Extreme keyboardnya masih lebih baik daripada keyboard ini. Apa bedanya sih? Bedanya di rasa ya Kang. Kalau Kang dengar seperti ini masih enak buat ngetik, tapi masih terlalu kasar dan kaku, dan dia tidak memberikan pengalaman yang sama. Jadi bagian sini nih kasar banget, bagian sini sudah mulai empuk gitu, mulai lembut. Dan kalau keyboard laptop lain itu masih boleh saya maafkan gitu, tapi kalau ThinkPad, apalagi ThinkPad seperti ini ya, ThinkPad yang tebal, keyboardnya kok malah lebih nggak enak daripada seri yang tipis, itu kan sungguh keterlaluan. Jadi ini satu hal poin yang bisa membuat saya tidak jadi ingin memiliki ini gitu. Itu sayang sekali. Dan yang paling parah adalah track poinnya ini Kang. Track point ini mouse-nya memang enak sih, bagus. Cuman ini loh, klik kanan kirinya ini, klik kanan kiri ini sungguh sangat keterlaluan. Klik kanan kirinya ini sangat tipis, sangat pendek. Kok tipis ya? Ya tipis juga sih, pendek. Dan kadang itu dia tidak terklik, kadang-kadang saja, tapi rasanya pendek banget. Dibandingkan dengan P50 itu jauh. Trackpadnya sih aman-aman saja, baik-baik saja, walaupun dia memang terasanya kecil ya, sempit ya, tapi nggak jadi masalah. Ininya malah bagus, tombol sininya malah bagus nih. Ini kliknya malah bagus banget, malah empuk. Kebalikan gitu, seharusnya ininya yang bagus. Dan kalau nanti kita mau mengganti keyboard, caranya sudah berbeda dari P50. P50 itu kita cukup membuka 3 baut di belakang, aman, sentosa. Kalau ini ada triknya, nanti akan saya coba buka. Untuk performa bagaimana? Untuk performa jelas P50 itu kalah lumayan jauh. Bahkan P51 pun saya rasa juga masih kalah, karena dia kan masih Gen 7 ya, core-nya juga masih 4. Saya rasa Gen 7 dengan Gen 8 juga masih unggul Gen 8 telak ya. Tapi catatannya adalah karena ini menggunakan Nvidia Quadro yang lebih ke aplikasi-aplikasi teknik, bukan gaming gitu ya. Jadi performa Nvidia Quadro P1000 ini masih kalah daripada Nvidia GeForce 1050 Ti yang ada di X1 Extreme. Hanya untuk gaming kalahnya. Tapi untuk rendering ini menang. Untuk animasi 3D atau aplikasi-aplikasi teknik memang Nvidia Quadro jadi jagoan istilahnya, karena memang dia tersertifikasi ya, beberapa aplikasi sudah memberikan sertifikat kepada Nvidia Quadro ya. Jadi kalau memang Akang niatnya menggunakan laptop kebanyakan untuk rendering, modeling, 3D animation atau kerja-kerja teknik, ya Quadro yang ada di seri P itu lebih cocok. Tapi kalau memang Akang utamanya itu kerja dan terus gaming, ya Nvidia GeForce 1050 Ti yang ada di X1 Extreme itu lebih cocok. Bagaimana dengan sistem pendinginannya? Pendinginannya sendiri lebih baik di P52. Kenapa? Kalau bandingkan dengan X1 Extreme ya, kalau dengan P50 itu sama saja. Kenapa seperti itu? Karena memang dia lebih tebal ya Kang. Jadi keluaran panasnya, keluar masuk anginnya gitu ya, itu jadi jauh lebih baik. Walaupun kalau kita lihat desain kipasnya itu dia berbeda sama sekali. Tapi untuk pendinginan dia lebih baik. Bagaimana untuk gaming? Ya, untuk gaming memang masih kalah dari X1 Extreme yang pakai GeForce 1050 Ti itu ya, tapi masih bisa dipakai. Jadi untuk Genshin Impact misalnya, Genshin Impact itu native high itu masih di kisaran 50-an frame per second. 50-an frame per second, dan itu masih sangat enak ya dipakai. Valorant pun sama. Valorant itu masih aman banget. Untuk rendering, tadi sudah saya sebutkan, rendering itu dia lebih cepat ya Kang. Jadi P52 ini lebih cepat daripada X1 Extreme. ThinkPad P52 atau seri P sebenarnya kita bisa membayangkan seperti roti isi ya Kang. Jadi kita bisa membukanya dari atas, juga dari bawah. Nah sekarang kita coba buka dulu dari bawah. Kita buka dulu baterainya. Ini baterainya 90 Wh, baterai yang sama yang ada di ThinkPad P50. Jadi bisa saling tukar ya Kang, ini bagus banget. Dan baterai seperti ini nggak ada lagi ya. ThinkPad P53 itu baterainya sudah ada di dalam. Jadi kalau untuk mengakses baterainya kita harus membuka cover belakangnya.
Itu sayang banget. Padahal model seperti ini kan ya yang dicari oleh orang-orang lapangan kan, orang-orang teknik. Ketika baterai habis ya kita tinggal ganti baterai cadangan kita kan, nggak ada repot-repotnya sama sekali. Untuk membuka belakangnya ini kita perlu mengendurkan 6 baut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hanya mengendurkan, tidak membuka seperti biasa karena ada penahannya bautnya, jadi nggak gampang hilang ya Kang, kecuali memang penutup penahannya itu sudah pecah gitu, karena penahannya dari plastik. Membuka ini pun nggak ada drama sama sekali, jadi mudah sekali. Dan inilah covernya. Covernya ini peningkatan jauh daripada seri P50 ya. P50 itu plastik, ini logam. Akan bisa dengarkan sendiri. Bagus banget. Dan yang bisa kita lihat atau akses di bagian bawah sini adalah 3 storage utama. 2 NVMe, 2 NVMe 2280 generasi ketiga, dan 1 SATA. SATA SSD atau HDD silakan akan pasangkan, tapi Akang perlu memasangkan kabel dulu ya. Jadi kabel dan bracket dibeli saja, karena ini nggak ada ya kalau memang ingin memasangkannya. Dan untuk SSD ini 2280, ini juga 2280 Gen 3, dan ini baterai CMOS. Karena Gen 3 kecepatannya udah cepet banget sih kalau buat saya gitu maksudnya. Ini slot RAM ada 2, di sini ada 2, tapi di bagian atas nanti ada 2 lagi. Dan tidak ada lagi yang bisa kita cek kecuali DC in yang masih bisa kita ganti, dan juga slot SIM card. Slot SIM card ada di bagian sini. Tapi kalau memang dia WW1-nya ready, kita bisa masuk SIM card ini. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa karena antenanya pun tidak ada. Nah, sekarang kita ke bagian depan ya, Kang. Nah, untuk membuka bagian atasnya ini kita perlu trik. Kalau Lenovo menginginkan kita membeli toolsnya dia, itu seharga $29 kalau nggak salah. Tapi kita bisa menggunakan ini, trik ini. Jadi pry tool kita pakai untuk mencongkel ini. Dan kemudian ada 2 baut di sini kita kendurkan. Setelah itu kita congkel kalau dengan alatnya ya, tapi karena ini tidak pakai alatnya, jadi kita congkel bagian sini lalu kita tahan, Kang. Ini jadi bagian ini jadi tahan di sini. Ini kita sambil dorong ke sana ya tangan ini, dan kita buka lagi bautnya, kita kendorkan lagi bautnya. Nah, dia sudah kendor seperti itu, tandanya sudah bisa kita lepas pelan-pelan. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Secara umum saya tidak suka cara membuka seperti ini, lebih suka cara dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan laptop kebanyakan, tentu ini jauh lebih mudah ya, Kang. Dan ini magnesium roll cage, khasnya ThinkPad banget ini ya. Jadi ini kan yang melindungi semuanya ya. Jadi makanya dia disebut ThinkPad badak segala macam ya ini, karena dalamnya ini ada magnesium roll cage-nya. Nah, di sini adalah slot RAM lagi yang juga sama-sama masih dilindungi oleh plat besi setebal ini, Kang. Ini plat besinya tebal banget loh. Bagus banget kan, keren banget. Nah, di sisi sini ini yang tadi saya bilang ini WW1 card, ini tidak ada, antenanya pun tidak ada. Jadi tidak bisa kita upgrade dengan mudah. Ini kartu WiFi biasa yang masih bisa kita copot pasang. Jadi total ada 4 slot RAM yang bisa kita manfaatkan, 3 storage atau bahkan 4 di sini. Apakah bisa dimasukkan dengan SSD lagi? Saya rasa masih bisa, tapi SSD-nya yang NVMe 2242 dengan 2 slot ya, bukan 1 slot seperti NVMe normal. 4 RAM, 4 storage juga. Keren nggak? Keren. Memang saya pengen banget P50 saya di-upgrade oleh P52 ini. Tapi kenyataannya keyboard yang seperti ini saya tidak bisa menerimanya. Jadi terserah Akang sekalian. Kalau memang Akang lebih cocok dengan ThinkPad tebal seperti ini dan tidak begitu peduli dengan keyboardnya, atau menurut saya juga kalau Akang belum pernah mencoba ThinkPad keyboard ini juga nggak akan masalah banget sih. Ini
bagus sebenarnya kalau memang Akang tidak begitu memperhatikan keyboard ya. Ini sudah bagus banget. Jadi pilihan di Akang sekalian, mau yang tipis dan lebih ke gaming ya X1 Extreme, mau ke teknik dan masih bisa banyak upgrade, masih bisa potensinya kita masih bisa dapat i9-nya, pilih ke P52 atau seri P pada umumnya. Sayangnya seri P53 itu juga sudah berubah sasisnya, tidak lagi seperti ini, dan saya menjadi kurang semangat ketika nantinya P53 itu bisa kita beli dengan harga terjangkau seperti ini. Ini sudah harga 7, 8, 9 jutaan tergantung konfigurasi ya Kang. Jadi pilih mana terserah Akang sekalian. Dengan upgrade sebanyak itu dari P50, rasanya memang ThinkPad P52 ini masih layak untuk kita miliki sampai sekarang. Hanya saja keyboardnya menjadi catatan penting, menjadi minus penting buat saya. Pertimbangkan apakah laptop ini akan saya pertahankan atau tidak. Kalau tidak, Akang silakan cek etalase di Septerian. Siapa tahu saya akan menaruh laptop ini di sana nanti. Terima kasih sudah menyaksikan hingga saat ini. Sampai jumpa lagi. Nantikan video-video berikutnya dari Diki Septerian. Sampai jumpa lagi.